Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Insya Allah ya, sehat semuanya ya. Semoga kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Nama saya Indri Dwi Ramadhani, tutor mata pelajaran Sosiologi paket C ya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang gejala sosial yang ada di masyarakat. Materi ini merupakan materi sosiologi kelas 10 semester 1. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama tentang pengertian gejala sosial. Di sini ada yang sudah tahu apa itu gejala sosial? Ya, silahkan. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Betul sekali. Kita lihat di sini ya. Gejala sosial dalam masyarakat adalah hasil interaksi sosial antar manusia dalam masyarakat. Gejala sosial dapat sesuai harapan masyarakat dan tidak sesuai. Oleh karena itu, setiap gejala sosial dapat berdampak positif atau negatif bagi masyarakat. Menurut Pitirim A. Sorokin, definisi gejala sosial adalah hubungan timbal balik gejala sosial dan gejala non-sosial yang terjadi karena hubungan yang ada di dalam masyarakat. Gejala sosial ini menurutnya terbagi menjadi 4, yaitu gejala ekonomi, agama, keluarga, dan gejala moral. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya gejala sosial. Faktor terjadinya gejala sosial yang ada di masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gejala sosial akibat pengaruh heterogenitas sosial. Yang kedua, gejala sosial akibat pengaruh penyimpangan sosial. Dan yang terakhir, gejala sosial akibat pengaruh perubahan sosial. Yang pertama, gejala sosial akibat pengaruh heterogenitas sosial. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat heterogen. Heterogenitas dalam masyarakat ditandai adanya perbedaan. Jadi kata kuncinya itu perbedaan di dalam masyarakat, baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, muncul gejala sosial seperti stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan warga masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu secara bertingkat. Sementara diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal atau memiliki kedudukan sejajar. Sebagai contoh gejala sosial akibat pengaruh heterogenitas sosial adalah tentang ras, agama, suku, bangsa, dan profesi. Yang kedua, gejala sosial akibat pengaruh penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan norma sosial dalam masyarakat. Penyimpangan sosial dapat memunculkan berbagai gejala sosial, diantaranya kriminalitas dan penyimpangan seksual. Selanjutnya, gejala sosial akibat pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan perubahan perilaku, nilai, dan norma yang menjadi pedoman masyarakat. Oleh karena itu, muncul gejala sosial dalam masyarakat seperti globalisasi, westernisasi, modernisasi, culture shock, culture lag, konsumerisme, industrialisasi, dan dekadensasi moral. Selanjutnya, macam-macam gejala sosial. Ada 7 ya. Yang pertama ada budaya. Gejala sosial budaya biasanya terjadi dikarenakan terdapat unsur yang baru masuk dan menyebabkan perubahan di kehidupan sosial. Misalnya, budaya luar masuk ke Indonesia dan budaya tersebut menjadi budaya yang diterapkan di Indonesia. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi biasanya terjadi karena ada permasalahan di bidang perekonomian di masyarakat. Yang ketiga, gejala sosial lingkungan. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan terdapat faktor lingkungan dan keadaan nyata pada sebuah kebudayaan tertentu. 4. Gejala sosial psikologi.
Hal ini biasanya terjadi karena seseorang yang dimana mendapatkan sebuah tekanan yang terjadi pada dirinya. 5. Gejala sosial agama. Hal ini biasanya terjadi pada saat ada permasalahan pada penyimpangan ajaran agama yang ada di masyarakat. 6. Gejala sosial keluarga. Hal ini biasanya terjadi karena perubahan yang terdapat pada lingkungan keluarga. Yang terakhir, gejala sosial moral. Hal ini biasanya terjadi pada berbagai macam penyimpangan yang terdapat pada bagian budaya dan juga sopan santun. Selanjutnya, contoh gejala sosial yang ada di masyarakat. Sangat banyak sekali gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Ada yang bisa kasih contoh? Tidak ada? Baiklah ya. Pertama nih, ada kesenjangan sosial dalam masyarakat, pengangguran, kenakalan remaja, kemiskinan, korupsi, plagiarisme, penyebaran berita hoax melalui media sosial, penyakit menular atau wabah, pencemaran lingkungan, dan adopsi budaya asing. Sangat banyak sekali, dan selain itu juga masih sangat banyak sekali ya. Bisa dicari-cari lagi. Selanjutnya, dampak gejala sosial yang ada di masyarakat. Tentunya kalau dampak pasti ada dampak negatif dan ada dampak positif. Kita berbicara tentang yang positifnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, potensi munculnya nilai dan norma baru. Gejala sosial bisa menjadi penanda bahwa ada nilai dan norma masyarakat yang sudah ketinggalan zaman, sehingga munculnya gejala sosial diharapkan dapat memunculkan nilai dan norma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia. 3. Adanya diferensiasi struktural. Diferensiasi struktural ini mengacu kepada berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. Berbagai macam kebutuhan di masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan wadah dan lembaga baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan merata. Gejala sosial yang berhasil diatasi akan membawa pemahaman bahwa pendidikan itu penting. Akibatnya, masyarakat akan lebih aware terhadap pendidikan dan berusaha untuk mendapatkan akses pendidikan, khususnya pendidikan formal yang lebih baik lagi. Selanjutnya, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berkembangnya industrialisasi. Ketika masyarakat sudah mendapatkan pendidikan yang baik, produktivitas masyarakat pun akan meningkat dengan sendirinya. Hal ini mengakibatkan industri-industri semakin berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya, kesadaran politik semakin tinggi. Masyarakat yang terdidik umumnya akan menyadari pentingnya kontribusi setiap individu dalam praktek politik. Selanjutnya, perlindungan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama. Gejala sosial memberi pelajaran pada masyarakat akan pentingnya hidup, berdampingan, dan menghormati keanekaragaman. Dengan begitu, diharapkan akan munculnya kerukunan antar umat beragama yang berujung pada terwujudnya kebebasan beragama secara hakiki. Yang kedua, dampak gejala sosial yang mengakibatkan dampak negatif. Pertama, terjadinya kerusakan lingkungan akibat terjadi perubahan pola hidup. Kedua, terjadi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. 3. Penyimpangan sosial semakin meningkat. 4. Terjadi masalah kependudukan. 5. Konflik sosial meningkat. Dan yang terakhir, dekadensi moral. Nah, mungkin materi pada pertemuan kali ini cukup selesai sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang kurang paham ataupun ingin menyanggah? Tidak ada? Oke, baiklah.
Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri karena saya juga masih belajar. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.